Kali ini saya akan berbagi resep rempeyek yang renyah banget. Ternyata rahasianya ada di dua jenis tepung ini. Silahkan tonton hingga selesai. Pertama kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Ini ada daun jeruk yang udah dicuci. Kemudian daun jeruk ini akan dibuang dulu ya bagian tulangnya itu. Nah, jika sudah dibuang bagian tulangnya, kemudian diiris tipis-tipis. Diiris dulu sampai selesai. Kemudian 250 gram kacang tanah. Nah, kacang tanahnya ini akan dipotong-potong ya. Dipotong merata semua sama ukurannya. Oke, jika sudah selesai dipindahkan dulu ke dalam piring. Sekarang disiapkan untuk bumbu rempeyeknya. Ini sudah saya siapkan ya, ada ketumbar 1 sendok makan, 5 butir kemiri, 4 siung bawang putih, dan 1 ruas kencur. Kemudian ditambahkan 1 sendok makan garam halus. Nah, diulek dulu semuanya sampai halus ya seperti ini. Jika sudah halus bumbunya, kemudian disisihkan. Bumbu ini dipindahkan dalam wadah yang lumayan besar. Kemudian ditambahkan 1 butir telur. Diaduk dulu telur dengan bumbu ini sampai tercampur merata ya, seperti ini. Oke, jika sudah tercampur, kemudian sekarang dimasukkan tepungnya. Di sini saya pakai tepung beras. Saya pakai sendok untuk mengukurnya. Saya pakai 20 sendok makan. Dua 20 sendok makan ini setara dengan 200 gram. Nah, ini sudah 20 sendok makan tepung berasnya, kemudian 20 sendok makan tepung maizena. Jadi sama ya ukuran dari tepung beras dan juga tepung maizenanya, sama-sama 1:1. Kemudian dituang santan cair. Ini santannya ada 600 ml. Kemudian dituang dulu sebagian, jangan langsung semua, takutnya nanti terlalu encer ya. Jadi sebagian aja dulu. Nah, setelah itu diaduk semuanya agar tercampur merata semua tepung dan juga bumbunya. Ini saya tambahkan lagi sisa santannya, tapi tidak semuanya ya, jadi masih ada sisanya sebanyak 100 ml. Jadi total santan yang saya pakai itu sebanyak 500 ml ya. Nah, diaduk dulu sampai benar-benar tercampur semuanya. Nah, seperti ini ya. Konsistensi adonannya seperti ini. Sekarang ditambahkan daun jeruk yang udah diiris-iris tadi. Diaduk dulu semuanya agar tercampur. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, dipindahkan dalam wadah yang lebih kecil. Dipindahkan dulu ya sebagian adonannya ini. Kemudian dimasukkan kacang yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk dulu agar tercampur merata. Oke, dan ini udah siap ya untuk digoreng adonan rempeyeknya. Di sini sudah saya panaskan minyak. Dan minyaknya itu udah panas, kemudian disiram-siram dulu bagian pinggirnya seperti ini. Sebelum dituang adonan rempeyeknya diaduk-aduk dulu supaya tidak menggumpal di bawah. Nah, setelah minyak panas baru ya dituang seperti ini. Ini saya menuangnya pakai sendok makan aja karena ini kualinya kecil. Jadi nanti ukuran rempeyeknya juga kecil ya. Dan jangan lupa disiram bagian pinggirnya seperti ini.
Setelah itu dilepas ya supaya langsung tergoreng dalam minyak. Dan di sini saya pakai api yang sedang cenderung kecil supaya nanti tidak gampang gosong rempeyeknya. Supaya kacang tanahnya itu sampai benar-benar matang ya. Sambil sesekali dicelupkan ke dalam minyaknya seperti ini supaya kacangnya itu terendam. Nah, digoreng dulu ya rempeyek ini sampai benar-benar matang, sampai kering. Menggunakan api yang kecil aja. Nah, seperti ini jika sudah tidak terdengar lagi bunyi berisik dari minyaknya, artinya rempeyeknya sudah matang, sudah kering. Dan warnanya itu sudah sedikit kecoklatan, kemudian diangkat dan ditiriskan dulu. Ditiriskan sampai benar-benar kering supaya tidak berminyak nantinya. Kembali lagi ya dipanaskan minyaknya ini. Nah, setelah minyaknya panas baru dituang rempeyek di bagian pinggirnya seperti ini. Buat teman-teman yang belum pernah nyoba buat rempeyek dengan kombinasi antara tepung beras dan tepung maizena, boleh dicoba ya resep ini. Karena hasilnya itu sangat renyah, berbeda banget dengan resep sebelumnya. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian disiram-siram ya bagian pinggirnya. Sebagian itu gampang lepas ya, karena memang wajannya itu tidak lengket. Untuk hasil rempeyek ini sangat renyah banget ya, jadi buat orang tua yang udah lansia sekalipun pasti suka banget makan rempeyek yang seperti ini karena renyah banget dan tidak keras sama sekali, renyah. Oke, dibiarkan dulu rempeyek ini sampai matang, sampai tidak terdengar lagi bunyi berisik. Tetap menggunakan api yang kecil. Nah, seperti ini ya, sudah tidak terdengar lagi bunyi berisik dari minyaknya, artinya rempeyeknya sudah matang dan sudah bisa diangkat ya, ditiriskan. Dan ternyata tidak sulit ya untuk membuat rempeyek yang renyah itu. Cukup pakai 2 jenis tepung aja, hasilnya itu nanti udah renyah banget. Dan tidak begitu berminyak ya hasilnya. Jadi buat teman-teman di rumah jangan lupa coba resep rempeyek ini ya. Nah, jika sudah bisa ditarik, langsung aja ditarik supaya langsung tergoreng adonan rempeyeknya. Nah, seperti ini. Kemudian digoreng dulu menggunakan api kecil sampai rempeyeknya itu benar-benar matang. Warnanya berubah menjadi kecoklatan seperti ini. Nah, seperti ini ya, udah matang. Gak perlu dibalik ya, cukup ditenggelamin ke minyaknya aja sampai benar-benar matang seperti ini. Oke, sudah selesai ya digoreng semua rempeyeknya. Ini kalau di kamera handphone emang sedikit lebih pucat ya, tapi aslinya itu kuning keemasan, bagus banget. Saya tunjukkan satu. Ini asli renyah banget ya teman-teman rempeyeknya. Dan juga sangat gurih. Nah, buat teman-teman yang menonton di rumah jangan lupa ya, cobain resep rempeyek ini karena dijamin semua suka. Karena tidak keras sama sekali, sangat renyah. Selamat mencoba.